Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada guru kita al-mukarram al-ustaz Profesor Dr. Hamdani Anwar yang senantiasa kami ta'zimkan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan tasbih Al-Quran, silaturahim, dan saat ini kita bersama-sama akan menimba ilmu dalam kajian duha. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami beritahukan juga bahwa nanti setelah kajian duha di samping sekretariat atau di dalam ruang perpustakaan akan diadakan bekam gratis untuk para jamaah. Silahkan nanti setelah kajian mendaftarkan diri untuk mengikuti bekam. Ini mungkin untuk bapak-bapak, tapi barangkali nanti ada untuk ibu-ibu, saya belum tahu. Silahkan ditanyakan langsung ya. Baiklah para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mengawali kajian duha kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa nanti yang disampaikan oleh guru kita senantiasa bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama kajian duha yang akan disampaikan oleh guru kita al-mukarram al-ustaz Profesor Dr. Hamdani Anwar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah duha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bermuajahah untuk mengkaji tuntunan-tuntunan Islam, dan saat ini kita akan bicarakan tentang Al-Quran, yaitu I'jazul Quran. I'jaz artinya melemahkan, atau kemudian sering diungkap dengan istilah mukjizat Al-Quran. Kenapa ini dibahas? Agar kita mengenal Al-Quran yang selalu menjadi tuntunan kita, selalu dibaca, selalu difahami. Namun mungkin
masih ada yang belum mengerti bahwa dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat penting, baik berkaitan dengan keadaan kita, alam semesta, maupun pergaulan atau ilmu pengetahuan yang kita telaah, yang kita dalami sampai sekarang ini. Nah, untuk mengenal itu kita akan bahas pertama makna Ijazul Quran. Ijaz dari bahasa Arab, bahasa dari ajaza, yu'jizu, ijaz, dan mu'jiz, yang artinya ijaz itu melemahkan. Jadi dengan ijaz maka orang lain akan dilemahkan sehingga tidak mampu melakukan sesuatu seperti yang dikerjakan orang-orang tertentu. Ijazul Quran maknanya unsur Al-Quran yang melemahkan orang lain sehingga unsur-unsur itu tidak dapat ditiru. Tidak dapat ditiru, dan ini sampai sekarang ternyata saat Al-Quran menganjurkan orang yang ragu untuk membuat satu surat saja. Di Al-Quran ada 114 surat, maka dianjurkan membuat satu surat saja yang menyerupai Al-Quran. Namun ternyata mereka tidak bisa. Ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah mengisyaratkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini misalnya bisa dilihat pula dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 tadi. Nah, ayat 23 ya. Wa in kuntu fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah menantang manusia yang ragu terhadap Al-Quran untuk membuat satu surat saja. Ternyata sampai saat ini tidak ada yang mampu membuatnya. Nah, inilah yang disebut bahwa dalam Al-Quran ada ijaz, ada unsur-unsur yang membuat orang lain tidak dapat menandingi, tidak dapat membuat seperti yang ada dalam Al-Quran. Ini kalau Nah, sekarang kita kembali pada ijaz tadi, sehingga kemudian mu'jiz ijaz juga unsur Al-Quran yang melemahkan sehingga tidak bisa ditiru.
Mukjiz artinya yang melemahkan. Nah, kemudian bila yang melemahkan itu hebat, mampu membungkam lawan, maka disebut mukjizat. Jadi mukjiz itu kalau dalam bahasa Arab untuk mudzakkar, kalau mukjizat itu tidak ada sesuatu yang muannas, tetapi untuk menyebutkan bahwa itu sesuatu yang hebat, tidak dapat ditiru. Nah, kemudian mukjizat sendiri diberi apa itu definisi, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan atau sesuatu yang terjadi tidak seperti yang difahami, dimengerti oleh orang-orang pada saat itu. Muncul pada seorang yang mengaku nabi. Nah, salah satu syarat dari mukjizat itu hanya muncul pada seorang nabi. Orang biasa seperti saya, bila mempunyai sesuatu yang istimewa, tidak bisa disebut mukjizat karena saya bukan nabi. Kebalikannya, apabila seseorang mengaku nabi, maka dia harus punya mukjizat, punya sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau seseorang mengaku nabi tapi tidak mempunyai mukjizat, maka dia bohong. Nah, di Indonesia ini banyak orang mengaku nabi. Dulu ada namanya Lia Eden, mengaku nabi tapi tidak punya mukjizat, tapi ada pula pengikutnya. Itu tahun 90-an. Kemudian setelah itu dia naik lagi mengaku sebagai Jibril, sehingga akhirnya dianggap apa itu menista, melecehkan agama, disidang, kemudian dipenjara dan diparung. Itu dulu ada siapa itu namanya yang mendirikan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, mengaku nabi, namanya Musaddiq. Tapi kalau mengaku nabi tidak bisa menunjukkan mukjizat, maka berarti dia bohong. Jadi unsur mukjizat pertama sesuatu yang luar biasa, aneh, tidak seperti yang terjadi pada umumnya. Yang kedua, mukjizat muncul di tangan seseorang yang mengaku nabi. Ya. Yang ketiga, sebagai apa? Sebagai bukti kenabian. Kemudian yang ketiga, ditantangkan pada yang ragu untuk membuat yang serupa seperti tadi Al-Quran. Tapi orang yang ditantang tadi tidak mampu. Kalau ada orang yang mampu membuat serupa, maka itu bukan mukjizat. Nah, itu ya. Jadi selalu mengungguli. Nah, Al-Quran merupakan wahyu Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin punya mushaf dan saya yakin selalu membacanya. Nah, Al-Quran yang dibaca ibu-ibu, bapak-bapak ini merupakan wahyu dari Allah. Dan kita pun meyakini Allah Maha Hebat, Allah Maha Perkasa, dan tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan, kehebatan Allah. Dalam surat Al-Ikhlas diungkapkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, maka wahyunya juga pasti hebat dan tidak ada pula yang menyamai, yang dapat membuat seperti Al-Quran. Ya, nah ini Al-Quran. Karena itu Al-Quran adalah mukjizat yang tidak tertandingi. Karena sampai sekarang tadi ayatnya ada surat Al-Baqarah ayat 23. Siapapun diminta untuk menandingi Al-Quran, tapi sampai sekarang tidak ada yang mampu.
Nah, ini merupakan mukjizat yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang macam-macam mukjizat. Ternyata mukjizat itu tidak hanya diberikan, dianugerahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah semuanya mendapat mukjizat. Tapi yang istimewa ada beberapa. Secara garis besar mukjizat dibagi dua. Yang pertama adalah mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Material artinya apa? Berupa materi yang bisa dilihat, bisa diindra, bisa dipegang. Tidak kekal artinya apa? Tidak kekal itu artinya hanya muncul sekali atau dua kali, setelah itu hilang. Nah, ini mukjizat tidak kekal. Contohnya tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular dan dapat pula untuk membelah laut. Nah, ini tongkat. Ini mukjizat Nabi Musa ketika orang Mesir ingin menandingi ular-ular yang banyak, ternyata ular-ular itu semuanya kalah dan ditelan oleh ular Nabi Musa. B. Kemampuan Nabi Isa menyembuhkan sakit kusta, menyembuhkan kebutaan sejak lahir, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. C. Rasulullah Muhammad juga punya, dapat membelah bulan, memperbanyak makanan yang sedikit, memancarnya air dari sela-sela jari. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Nah, contohnya di antara mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tak kekal adalah tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular. Nah, ini ada ayatnya. Fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin. Nah, ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 107. Maka dia Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi ular yang nyata. Nah, ini tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Tongkat ini berubah menjadi ular dua kali. Pertama, ketika Nabi Musa mendapat wahyu yang awal, yaitu saat dia berada di Gurun Sinai melihat api. Ketika melihat api dia dekati, ternyata dari belakang api itu tadi ada suara. Apa suaranya? Ya Musa, inni ana rabbuka. Wahai Musa, saya adalah Tuhanmu. Fakhlaq na'laika, lepaskanlah terompahmu. Fa innaka bil ardil muqaddasi tua, karena engkau berada dalam tanah yang disucikan. Nah, ketika itu ditanya, apa yang di tangan kananmu? Tongkat. Lepaskan. Ketika dilepaskan, tongkat itu menjadi ular. Nah, ini terdapat dalam banyak surat, ya, diantaranya ada surat apa itu, surat Toha, ya. Surat Toha ayat 20, 21, 23 itu menceritakan tentang Nabi Musa tadi. Nah, ini ketika Nabi Musa berada di Mesir, di istana Fir'aun, beliau ditemani di sampingnya itu oleh Nabi Harun, berdialog dengan Fir'aun. Fir'aun yang berkuasa ketika itu adalah adik angkatnya. Kenapa disebut adik angkat? Karena Musa sebelumnya adalah anak angkat dari Fir'aun yang sudah meninggal. Karena kecerdikan, kecerdasan, dan keberanian Musa, sebetulnya dia yang dipilih
menjadi Fir'aun pengganti. Jadi Raja Mesir ketika itu semua gelarnya Fir'aun, hanya namanya berbeda-beda. Fir'aun yang mengangkat Musa menjadi anak angkatnya disebut Fir'aun yang bernama Amenhotep. Tapi Fir'aun yang berkuasa ketika Nabi Musa datang, adik angkatnya itu namanya Ramses kedua. Nah, karena itulah Nabi Musa bisa masuk istana, kemudian mengajak adik angkatnya Fir'aun ini untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah yang Esa. Tapi Fir'aun menolak, dan kemudian Fir'aun memanggil para tukang sihir untuk memperlihatkan kehebatannya. Nah, tukang sihir itu mengubah tali menjadi ular, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya juga menjadi ular. Nah, di situ diceritakan dalam Al-Quran, tongkat yang menjadi ular dari Nabi Musa ini memakan, menelan semua ular ciptaan atau buatan tukang sihir Fir'aun tadi. Nah, ya, ini gambarnya. Nah, kemudian ada lagi, tongkat Nabi Musa tidak hanya untuk berubah menjadi ular. Tongkat ini dapat pula dijadikan sarana untuk membelah laut agar Bani Israel dapat menyeberang dengan selamat, sedang Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Nah, ini diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kamu, wahai Bani Israel, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Surat Al-Baqarah ayat 50. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 50 itu diceritakan bagaimana Nabi Musa atas perintah Allah memukul laut sehingga laut menjadi terbelah dan dapat lalui karena kering. Tapi ketika Fir'aun ikut-ikutan, maka kemudian laut itu menjadi satu dan tenggelam. Nah, ini gambarnya ini. Lautnya dibelah, dipukul pakai tongkat sehingga lautnya terbelah dua. Kayak itulah Bani Israel berjalan di tengah laut yang terbelah tadi. Nah, kemudian ketika Fir'aun dan tentaranya mengikuti untuk mengejar, menangkap, maka mereka tenggelam. Nah, itu lautnya menyatu lagi. Ketika mau berjalan, lautnya sudah menyatu lagi, sehingga semua tentara Fir'aun itu tenggelam. Hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat? Fir'aun saja yang selamat. Yang selamat badannya tidak tenggelam. Seperti kemarin ketika pesawat Air Asia jatuh di Pulau Bangka, ternyata sebagian jasad yang tenggelam itu ditemukannya di dekat Sulawesi sana. Banyak yang tidak diketemukan dimakan ikan-ikan. Nah, sepertiga ini tentara Fir'aun tenggelam, kuda-kudanya tenggelam dimakan ikan, tapi Fir'aun sendiri yang selamat. Kenapa selamat? Karena dalam Al-Quran diceritakan sebelum dia tenggelam, dia sempat mengucapkan, apa ucapannya? Al-an amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saat ini saya baru percaya, baru beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Jadi ketika mau tenggelam itu dia menyatakan beriman. Walaupun tobatnya tidak lagi diterima, tapi ucapan yang keluar tadi diberi balasan, yaitu diselamatkannya jasad Fir'aun. Nah, ini ya.
Nah, mukjizat lain Nabi Isa, kisah Nabi Isa. Kisahnya ini banyak, tapi gambar-gambarnya memperlihatkan gambar orang Kristen, jadi tidak ditampilkan. Nabi Isa alaihissalam dianugerahi bermacam mukjizat, antara lain menyembuhkan penyakit lepra yang saat itu belum ada obatnya. Kemudian menyembuhkan orang buta sejak lahir. Sampai sekarang penyakit lepra itu juga belum ada obatnya yang manjur. Sehingga kalau orang terkena ini, persendian ini satu demi satu akan copot, akan lepas. Nanti tangannya lepas, dia tidak ada jarinya, dan ada pula yang hidungnya pun lepas. Ya. Nah, ini penyakit yang mengerikan, apalagi zaman Nabi Isa. Nah, tapi Nabi Isa ternyata mempunyai mukjizat mampu menyembuhkannya. Nah, puncaknya Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, itu dengan izin Allah, ya. Ini dikisahkan pula dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas itu dikisahkan semuanya. Atau dalam surat Al-Maidah itu nanti ada kisah tentang Nabi Isa, hampir-hampir akhir dari surat Al-Maidah. Nah, semuanya dilakukan dengan izin Allah untuk memperkuat kenabiannya. Jadi semua yang dilakukan Nabi sebagai mukjizat itu dalam rangka memperkuat kenabiannya. Nah, ini Rasulullah mampu membelah bulan ketika beliau ditantang oleh orang-orang musyrik Mekah. Muhammad, kalau kamu memang sebagai nabi, perlihatkan mukjizatmu. Maka Rasulullah mengatakan, lihat bulan itu, dia akan terbelah. Maka tidak berapa lama kemudian bulan itu kelihatan terbelah menjadi dua. Dan pada masa modern ini, orang Amerika, NASA ya, Badan Antariksa Amerika, menemukan hakikat bahwa bulan terbelah ini pada abad 20 yang lalu. Jadi setelah mereka melakukan penelitian, NASA itu badan antariksa yang paling canggih, sehingga bisa membuat pesawat dengan kamera yang tajam. Dan pesawat ini ketika diterbangkan akan memotret semua benua, semua negara, sehingga diketahui apa yang ada di dalam tanahnya, termasuk Indonesia. Ketika Amerika meneliti Papua, ternyata di sana ditemukan banyak kandungan mineral, banyak tambangnya, sehingga akhirnya mereka minta menyewa untuk mengelola Freeport itu dari tahun 70 sampai sekarang. Mereka alasannya apa? Ingin menambang tembaga. Tapi yang tidak diketahui bangsa Indonesia, ternyata kalau menggali tanah, tanah itu dibawa pakai kapal, dibawa pulang, tanah-tanahnya. Ternyata dalam tanah itu mengandung emas yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang pernah ke Freeport heran, bukit di Freeport itu makin lama makin habis, karena yang digali bukan tambangnya tapi tanah. Nah, itu akibat penginderaan dari pesawat yang dibuat NASA. Nah, salah satunya ketika meneliti bulan, ditemukan di tengah bulan itu ada seperti terbelah, ada lereng dari ujung ke ujung. Nah, inilah ada yang mengatakan ini bukti dari mukjizat Rasul, yaitu ketika ditantang orang Mekah untuk perlihatkan mukjizat, maka salah satu mukjizatnya adalah dapat membelah bulan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, kemudian mukjizat yang kedua, kalau tadi material,
mukjizat yang bersifat immaterial, bukan material, logis, masuk akal, dan dapat dibuktikan sepanjang masa, yaitu Al-Quran ini. Mukjizat semacam ini hanya satu, yaitu Al-Quran yang merupakan kalam Allah Maha Benar. Karena itu kalam Allah, isi Al-Quran pasti benar. Nah ini ya, sehingga isinya pun yang terkait dengan kondisi alam semesta pada masa turunnya wahyu tidak diketahui. Tapi pada abad modern dengan majunya ilmu pengetahuan, maka banyak ayat-ayat yang baru dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Nah, kandungan ayatnya merupakan bukti sampai gini. Apa? Nah, mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran secara garis besar terbagi dua, yaitu mukjizat dari segi bahasa. Dari segi bahasa ini mencakup susunan kata dan kalimatnya, kemudian keseimbangan redaksi Al-Quran, kemudian ketelitian redaksi Al-Quran. Yang kedua, mukjizat dari segi makna yang mencakup berita gaib masa lalu. Jadi ada berita-berita yang masa lalu Rasul tidak tahu, diinformasikan, tapi buktinya baru dikenal sekarang. Ada berita gaib masa mendatang, yaitu setelah turunnya wahyu. Ada pula isyarat-isyarat ilmiah, isyarat ilmiah. Nah, nanti dibahas satu-satu. Ada pula yang terkait dengan bilangan. Nah, ini nanti kita bahas. Inilah segi kemukjizatan Al-Quran, ada dua. Nah, mukjizat dari segi bahasa. Orang Arab pada masa lalu mempunyai kepandaian dalam mengubah puisi, membuat syair. Dan seseorang yang mampu membuat puisi akan jadi tokoh yang sangat dihormati. Karena itu mereka selalu berlomba-lomba untuk membuat puisi yang bagus, karena mempunyai ketinggian dalam sastranya, atau dalam bahasa Arab disebut balaghah. Nah, salah satu mukjizat yang dikaruniakan pada para nabi adalah untuk mengungguli kepandaian masyarakat ketika itu. Ketika masyarakat Nabi Musa, Fir'aun itu sangat bangga dengan tukang sihirnya, maka mukjizat Nabi Musa yang dapat mengungguli, mengalahkan mukjizat tadi. Pada masa Nabi Isa, orang-orang cenderung ingin membebaskan diri dari penyakit-penyakit, tidak ada obatnya, maka Nabi Isa alaihissalam dibekali mukjizat yang dapat menyembuhkan beragam penyakit. Masa Rasulullah, masyarakat berbangga dengan bahasa, dengan puisi, dengan syair, maka pada awalnya Al-Quran diturunkan untuk mengalahkan kebanggaan bangsa Arab dari segi bahasa. Nah, salah satu unsur adalah susunan kata dan kalimatnya. Nah, ini kalau dilihat ayat-ayat atau surat yang turun sebelum hijrah itu puitis. Misalnya yang paling gampang dihafal, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semuanya nas semua. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq,
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil uqad. Nah, semuanya berakhir dengan huruf yang berat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, hampir semua surat yang diturunkan sebelum hijrah puitis. Ini contohnya gini, dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nasto. Nah, akhirannya hampir sama semua. Wassabihati sabha, fassabiqati sabqa, wal mudabbirati amro. Nah, ketika dibaca, telinga asik mendengar akhir ayat yang puitis. Tapi setelah terbiasa, ketika telinga terbiasa dengan langgapnya yang serasi, lalu sanja berubah sebagai berikut. Yauma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah, qulubun yaumaidin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Nah, gantinya pun bersaja. Sehingga ini menunjukkan puitisnya Al-Quran. Nah, orang yang menulis ini tidak bisa membuat karya yang seperti ini. Nah, ini dari segi susunan kalimat. Dari segi keseimbangan redaksi, nah ini yang lebih hebat lagi ya. Ternyata redaksi kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu seimbang. Ketika Allah menyebutkan al-hayatu, al-hayatu artinya kehidupan, ternyata jumlahnya sama dengan al-mautu, kematian. Masing-masing disebut sebanyak 145 kali. Jadi seimbang antara min dan plus, jumlahnya sama. An-naf'u, manfaat, jumlahnya sama dengan al-fasadu, kerusakan. Sama-sama disebutkan sebanyak 50 kali. Ada lagi as-solihatu, kebajikan, wa amilus solihat, dan as-sayyiatu, keburukan, sama-sama disebut sebanyak 167 kali. Banyak sekali sebenarnya, sehingga dalam kesempatan ini tidak bisa disebutkan semuanya. Al-kufru, kekafiran, pakai alif lam, jumlahnya sama dengan al-iman. Iman lawannya kufur. Nah, disebutkan masing-masing sebanyak 17 kali, sama. Ada lagi kufrun. Nah, tadi al-kufru, ini kufrun. Kufrun sama kekafiran tapi tidak pakai alif lam. Jumlahnya sama dengan iman. Masing-masing disebut 8 kali. Ya. Nah, ini keseimbangan. Al-jannah. Jannah itu artinya apa? Surga. Setelah dihitung jumlahnya sama dengan lawan surga itu apa? Neraka, an-nar. Nah, itu sama juga. Jadi banyak kata-kata yang berlawanan, ternyata ketika dihitung jumlahnya sama, disebut dalam Al-Quran. Nah, ini luar biasa tadi. Ini mukjizat dari segi bahasa. Yang ketiga, mukjizat dari redaksi, ketelitian redaksi. Kata as-sam'u, pendengaran, dan al-absar, penglihatan, disebut bergandengan sebanyak 13 kali. Nah,
maknanya bagaimana? Misalnya wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan pikiran-pikiran. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, secara bahasa ayat ini tidak tepat atau secara bahasa keliru. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu setelah baca ini ada tahu nggak kelirunya di mana? Secara bahasa nggak ada yang tahu. As-sam'u pendengaran disebut dalam kata bentuk tunggal satu, jamaknya asma. Tapi absor dalam bentuk jamak, tunggalnya mestinya basor. Kalau bahasa yang benar, wa ja'ala lakumus sam'a wal basoro, afidah juga bentuk jamak, mestinya wal fuada. Nah, tapi kenapa ini disebut satunya dalam bentuk tunggal, lainnya dalam bentuk jamak? Kalau dalam penulisan bahasa, saat menulis ada hal-hal disebutkan berdampingan, berurutan, maka kalau satu dalam bentuk jamak, lainnya harus bentuk jamak semuanya. Kalau awalnya ada di kata pertama diberi awalan, misalnya Allah telah menjadikan bagi kita penglihatan. Kemudian yang kedua kuping. Nah, ini nggak benar. Maka yang kedua harus penglihatan dan pendengaran. Nah, jadi ada keseimbangan redaksi. Nah, gitu ya. Nah, ayat lain, khatamallahu ala qulubihim, qulub jamak dari qalbun, wa ala sam'ihim ini tunggal, wa ala absarihim ini jamak. Nah, ini juga sebetulnya tidak pas. Keterangannya bagaimana? Susunan ini mengisyaratkan apa? Pendengaran manusia lebih dulu berfungsi dari penglihatan. Penglihatan hanya berfungsi kalau ada cahaya. Misalnya kita dalam gedung yang rapat, sinar-sinar lampu-lampu dimatikan, maka penglihatan kita tidak akan berfungsi, tidak dapat melihat apa saja di depan kita. Tapi saat itu telinga kita tetap berfungsi, sehingga kalau ada barang jatuh, walaupun gelap tidak terdengar, tapi telinga bisa menangkapnya. Dalam malam ketika terdengar dudak, kita mendengar, kemudian baru mencari suara apa itu. Nah, ini untuk mengisyaratkan dalam banyak hal pendengaran berfungsi lebih dulu ketimbang penglihatan. Yang kedua, bentuk tunggal pada sam isyarat dalam posisi apa saja suara yang didengar sama. Pada absor akan beda sesuai dengan posisinya. Sekarang ini saya di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika saya bicara, maka apa yang saya ucapkan ditangkap pendengaran dengan suara yang sama, dengan kalimat yang sama. Tapi penglihatan bapak-bapak, ibu-ibu pada saya berbeda. Bapak-bapak depan saya hanya melihat wajah saya, tidak mungkin melihat belakang kepala saya. Ibu-ibu yang di sana hanya melihat sisi wajah saya di sini, tidak mungkin melihat telinga saya yang di sebelah sini. Jadi berbeda. Bapak-bapak sana melihat sini, tidak mungkin melihat pipi saya yang di sebelah sini, tidak kelihatan. Sehingga seringkali kita mendengar ungkapan, oh dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu karena pandangan itu selalu berbeda.
Di sini juga dikatakan afidah. Ayat yang pertama, hati, pikiran. Saya mengucapkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan materi mukjizat. Ibu-ibu, bapak-bapak mendengar semua. Kata-kata yang didengar sama. Tapi afidah, pikiran, hati ketika mendengar belum tentu sama. Ada yang memperhatikan, ada yang melamun, ada yang bengong. Dan ini bisa dibuktikan apa? Seandainya sekarang saya berikan kertas sama pulpen, masing-masing suruh menulis apa yang saya ucapkan, kira-kira yang ditulis sama atau tidak? Tidak akan sama. Itu bukti pikiran kita selalu berbeda. Nah, tapi pendengaran sama. Itulah sebabnya ketelitian Al-Quran selalu mengukakan kalau pendengaran itu satu, sama, tapi kalau penglihatan berbeda-beda, pikiran berbeda-beda. Nah itu ya. Nah ini mukjizat dari segi bahasa. Sekarang mukjizat dari segi makna. Berita gaib masa lalu. Berita gaib masa lalu. Ini misalnya ada ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ad itu kaum Ad. Dalam cerita-cerita ada kaum Ad, ada kaum Samud. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Ada yang ingat? Nggak ada. Kaumnya Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah Hud ini diminta berdakwah, ditugaskan berdakwah oleh Allah pada kaum Ad. Nah kaum Ad itu punya kota namanya Iroma Datil Imad. Informasi Al-Quran, kota Irom ini dibangun dengan gedung yang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Pada saat tersebut belum ada daerah-daerah yang memiliki kota seperti Irom. Wa Samud. Nah, kemudian disebut kaum kedua Samud. Samud alladzina jabu sakhra bil wa, yaitu orang yang hidup di tengah padang pasir. Samud. Nah, ini baru ditemukan kelak ya. Tahun 1980 ditemukan adanya bangsa Ad. Nah, bangsa Ad tadi kaumnya Nabi Hud itu baru diketahui pada tahun 1980, dan Samud dari artefak yang digali pada tahun 1964 sampai 1969 yang menggali orang-orang Amerika. Kenapa mereka menggali? Setelah ada pesawat dengan kamera yang tajam memotret Arab, ketika itu Arab mulai tahun 1960-an ini mulai memproduksi minyak. Nah ketika itu Amerika ingin tahu kandungan minyaknya seberapa. Ternyata ketika dilihat, wah minyaknya sangat banyak. Tapi ditemukan lain lagi. Di tengah padang pasir Arab itu yang sekarang disebut Ar-Ruk'ul Khali. Ruk'ul itu adalah bagian, Khali itu artinya kosong. Daerah kosong yang tidak ditempati manusia. Ternyata di bawahnya ada artefak, ada peninggalan-peninggalan kuno, yaitu kota Irom yang ditempati oleh bangsa Ad. Nah, Nicholas Kleck, arkeolog, ini pada tahunnya Amerika lagi, pada tahun 1992 menemukan lokasi kota Irom yang berupa kota di bawah gurun Arabia dengan menara dan gedung-gedung yang tinggi. Nah ini padahal terjadinya jauh sebelum Rasulullah, yaitu setelah zamannya Adam, Idris, Nuh, setelah zamannya Nabi Nuh. Jadi ribuan tahun yang lalu itu ditemukan. Nah ternyata banyak penemuan-penemuan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Nah ini Fir'aun.
Fir'aun juga diceritakan contoh lain, tenggelamnya Fir'aun dan badannya selamat. Nah, tadi sudah diceritakan bagaimana Fir'aun dengan tentaranya itu tenggelam, tapi Fir'aun badannya selamat. Nah, ini Allah mengatakan karena Fir'aun beriman, maka Allah mengungkapkan dalam salah satu ayat, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ini terdapat dalam surat Yunus ayat 92. Fir'aun itu raja Mesir yang arogan, yang merasa paling berkuasa, sehingga ketika hampir mati pun mereka ingin agar badannya tetap utuh. Kalau kita dikubur, dimakan rayap, habis. Kalau orang India ada anggota keluarga mati, maka ditaruh di atas steger gitu ya, kemudian dimakan oleh burung-burung, baru tulangnya dikuburkan. Kalau orang India dibakar, nah, sehingga abunya yang disimpan. Kayak kemarin orang Cina juga begitu, Lee Kuan Yew meninggal, maka jasadnya dibakar dan abunya yang disimpan, dikremasi. Nah, kalau Fir'aun dibalsem, kemudian diawetkan sampai sekarang. Mak, balsemnya beda dengan balsem kita ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dibalsem cap bintang 7 gimana itu seluruh badannya? Panas kali ya. Nah, ini beda. Nah, ini kemudian dikubur dalam peti yang terbuat dari emas. Jasadnya utuh, petinya terbuat dari emas. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah pergi ke Mesir, jangan lupa untuk mengunjungi Museum Nasional di Kairo. Di sana ada ruangan lebar khusus untuk Fir'aun. Di pampanan, di tayangan dapat dipamerkan jasad-jasad para Fir'aun yang masih utuh. Ini kubur, kemudian dimasukkan ke piramid. Tapi ketika Mesir dijajah orang Eropa, piramid itu dibongkar. Di dalamnya diketemukan peti-peti harta banyak sekali kepunyaan Fir'aun. Nah, petinya ini seperti ini, kemudian petinya dibuka, dibelah. Nah, ini peneliti barat lagi membelah peti, diteliti. Nah, kemudian mayat-mayat Fir'aun, mumi-mumi yang masih utuh tadi dipajang, sehingga sampai sekarang bisa disaksikan. Nah, ini salah satu dari ungkapan Allah tadi, fal yauma nunajjika bibadanika. Nah, peti atau mumi yang dipajang itu diteliti, ternyata semuanya mengandung semacam rempah-rempah untuk pengawet. Semuanya memakai pakaian istana. Hanya satu yang pakaiannya panglima perang. Nah, inilah yang diduga ini adalah Fir'aun yang tenggelam ketika mengejar Nabi Musa. Kenapa bisa diduga gitu? Karena dalam jasad Fir'aun ini kandungan garamnya sangat tinggi. Berarti masih ada, dia menelan air laut sehingga kandungan garam dalam perutnya banyak, tapi tetap awet. Nah, ini ungkapan Allah bahwa jasadnya diawetkan, bisa disaksikan, sampai sekarang bisa dibuktikan. Ini Fir'aun ya. Nah, lain lagi berita gaib yang masa datang, yaitu Allah mengisyaratkan dalam surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum, pasukan Romawi akan dikalahkan oleh bangsa Persia.
fi adnal ardi, dalam peperangan yang terjadi. Nah, ketika itu terjadi di daerah Palestina. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi mereka kemudian setelah kalah akan menang lagi. Fi bin isini, dalam hitungan tahun-tahun yang datang. Ini disebutkan Allah dalam surat Rum. Al-Quran memberitakan bangsa Romawi akan dikalahkan Persia. Ini belum terjadi. Ayat ini turun, kekalahan perang itu belum terjadi. Tetapi setelah beberapa tahun mereka bisa mengalahkan Persia. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran pada ayat di atas, yaitu surat Ar-Rum 1-3. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, ini gambarnya peperangan antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia ya. Kalau perang zaman dulu beda dengan sekarang ya. Kalau zaman dulu perang itu 1 lawan 1, tentara berhadapan dengan tentara, sehingga pasti banyak korban. Kalau sekarang dengan teknologi modern, ada yang bisa membuat pesawat, membawa senjata, membawa bom, tapi tidak ada pilotnya. Jadi pesawat kosongan. Dia menyerbu, menyerang, menembaki, mengebom, musuh hancur lebur. Kalau pesawatnya tertembak, nggak ada manusia yang mati. Nah, pernah dulu terjadi perang Irak. Irak mengerahkan 1 juta tentara berbaris menghadapi Amerika yang akan menyerbu. Tiba-tiba terdengar tembakan. Tembakan itu mengenai pasukan Irak, ada yang mati. Dan mereka bingung, mau nembak siapa, musuhnya nggak ada. Ternyata yang nembak dari tengah laut pakai kapal. Nah, ditembak pakai meriam yang jauh, sehingga tidak ada korban di Amerika. Tentara Irak banyak yang meninggal. Nah, itu peperangan zaman sekarang, beda dengan masa lalu. Isyarat ilmiah reproduksi manusia. Allah menceritakan dalam surat Al-Mu'minun, summa khalaqnan nutfatal alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhoman fa kasawnal idhoma lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk dalam bentuk lain. Di surat Al-Mu'minun ayat 14. Nah, ternyata sekarang diteliti, dipotret, memang seperti itu ya. Janin pertama nomor 1 hanya gabungan antara nutfah, sperma laki-laki, dan ovum perempuan, zat telur yang masuk rahim nempel. Ketika nempel itulah disebut di sini khalaqnan nutfata alaqatan. Jadi manusia itu dibuat dari alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Nah, alaq inilah. Alaq itu apa? Yang nomor 1 itu. Yang paling kecil. Gabungan antara sperma dan ovum yang masuk ke rahim ibu-ibu. Nah, karena mendapat metabolisme asupan makanan saat ibu mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi nasi, alaqah tadi berubah membesar 1, 2, 3 sampai akhirnya berbentuk yang terakhir nomor 23 itu ada kepalanya, ada kedua tangan, ada jas badan, ada kedua kaki. Nah, inilah yang disebut perkembangan
janin dari hanya segumpal darah atau alaqah tadi sehingga menjadi janin. Ketika nomor 23 ini ditiupkanlah ke dalamnya roh dari Allah. Wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Kalau sudah sempurna, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya, baru dimasukkan roh. Berapa lama ini? Dari nutfah sampai nomor 23 yang paling ujung ini waktunya selama 4 bulan. Sehingga setelah 4 bulan ini sudah menjadi manusia mini yang hidup punya roh. Karena itu dalam Islam aborsi dilarang kalau janin sudah berumur 4 bulan lebih. Karena ketika itu sudah ada rohnya, ada nyawanya. Nah ini reproduksi manusia disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, dan ini perkembangannya baru diketahui abad modern ini. Ada lagi penciptaan awal alam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mempelajari ini di SMA atau apa, penciptaan alam itu dalam teori ilmuwan terjadi setelah adanya atau diawali Big Bang, ledakan besar. Nah, dalam Al-Quran diungkapkan, awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata raqqan fafataknahuma, kami belah keduanya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu planet, kemudian kami pisahkan, diledakkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Nah ini di Quran disebutkan demikian. Teori modern disebutkan teori the Big Bang Theory. Ini awal terjadinya alam semesta. Nah, tulisannya kecil-kecil gak kelihatan. Nah ini matahari tadinya planet, bola api yang panas, kemudian berputar kencang, akibatnya dapat tekanan, meletuslah, itulah Big Bang, meledak, sehingga ledakan itu menjadi planet-planet. Nah, bola apinya tetap seperti matahari tadi itu. Nah, ini bola apinya. Nah, ini ternyata disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 15 abad yang lalu. Teorinya baru ditemukan ilmuwan pada abad modern, abad 20 ini. Ada lagi pohon hijau sebagai sumber energi. Ini disebutkan dalam surat Yasin. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Logikanya kayu yang hijau dibakar nggak bisa ya, karena basah. Tapi ini dari kayu yang hijau, maka kamu dapat menyalakan api itu dari kayu hijau tersebut. Surat Yasin ayat 80. Zat hijau, nah yang dimaksud kayu yang hijau, zat hijau itu terdapat pada daun pepohonan dan dahan atau rantingnya untuk mengubah sinar matahari dan unsur kimia dari tanah menjadi glukosa dan oksigen. Keduanya untuk energi. Jadi kalau siang begini, kalau dulu ketika saya sekolah, tumbuhan itu terdiri dari 3 unsur: akar, batang, daun. Akar tugasnya mencari makanan dalam tanah, batang tugasnya untuk menjadi besar, daun untuk memasak makanan.
atau yang disebut fotosintesis. Dalam masak makanan, zat hidro daun yang disebut klorofil itu akan menyerap sinar matahari, dicampur dengan karbon dioksida, CO2 atau gas asam arang, diolah, maka akan menghasilkan dua macam glukosa untuk makanan pohon sehingga tumbuh menjadi besar, dan yang kedua oksigen yang dikeluarkan untuk pernafasan manusia. Nah, ternyata klorofil tidak hanya terdapat pada daun, tapi juga pada dahan-dahan yang berwarna hijau. Nah, ternyata itu bisa memberikan energi buat manusia. Nah, sehingga gambar seperti ini, daun yang hijau, kemudian batang-batangnya hijau, itu bisa memberikan energi. Nah, itu ya. Ada lagi, bumi berputar agar terjadi siang dan malam. Seluruh planet itu berputar. Allah mengungkapkan dalam surat salah satu ayatnya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtahu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Yang artinya, dan karena rahmatnya Allah atau Dia menjadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 73. Untuk apa malam dan siang dijadikan? Dengan adanya siang, makhluk mencari rezeki, dan adanya malam, makhluk istirahat setelah lelah bekerja. Nah, ini perputaran apa? Bumi pada porosnya menghadap matahari itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi siang, bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi malam. Ini bumi beredar mengelilingi matahari selama 350 hari lebih sedikit. Nah, lebihnya itu bila digabung menjadi 1 hari, maka tiap 4 tahun sekali jumlah hari berbeda. Kalau sekarang 365, maka nanti kalau tahun itu bisa dibagi 4 ditambah 1 menjadi 366 hari. Januari yang biasanya 28 hari menjadi 29. Maka paling beruntung apabila ada anak dilahirkan tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Nah, ya. Nah, ini sebaliknya, kita pikirkan, bila sebagian bumi itu malam terus, andai kata bumi tidak berputar, maka yang menghadap matahari akan menjadi siang terus, yang membelakangi matahari akan menjadi malam terus. Maka daerah itu akan menjadi beku, pepohonan tidak tumbuh, makhluk akan mati karena tidak ada sinar matahari. Nah, ini diungkapkan pula dalam surat Al-Qasas. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya afala tasma'un. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, karena bumi tidak berputar. Jadi yang membelakangi
matahari malam terus. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang padamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Nah, kita bayangkan kalau tidak berputar, maka akibatnya seperti ini, akan beku, nggak ada kehidupan, ya. Semuanya jadi es. Nah, ada sinar saja di bagian utara dan selatan bumi masih sering terdapat es yang sampai sekarang tidak bisa mencair, sehingga disebut salju abadi. Apalagi tidak ada sinar. Sebaliknya, bila sebagian bumi siang terus, maka daerah itu akan jadi panas, lama-lama terbakar. Tak ada makhluk bisa hidup. Nah, Allah juga mengungkapkan, Qul aro'aitum in ja'alallahu alaikumun nahar. Kalau tadi lain, sekarang nahar. Sarmadan ila yaumil qiyamah. Terus menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum billail taskunu fihi afala tubsiru. Katakanlah, terangkanlah padaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat di dalamnya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini Al-Qasas. Nah, masih ada malam saja, banyak daerah yang kena matahari terus menerus akhirnya terbakar. Kalimantan, Sumatera itu buminya banyak mengandung gas, banyak mengandung batu bara, banyak mengandung minyak. Sehingga kalau kena panas terus-menerus tanpa dibakar pun sudah akan muncul titik-titik api dan akhirnya membakar. Nah, ini contohnya. Banyak hutan terbakar, ada yang memang karena dibakar manusia, tapi banyak pula yang sebetulnya terbakar karena panasnya matahari. Nah, ini untuk manusia ini, ibu-ibu ini terutama yang sangat perhatian. Kulit yang terkena sinar matahari terus-menerus akan rusak. Nah, kalau nggak ada malam, kulit ibu-ibu, kulit bapak-bapak ini terkena kanker ini wajahnya seperti ini. Penyakit kulit seperti kanker kulit atau lainnya akan mudah menyerang. Nah, karena itu ibu dikatakan harus pakai sunblock, krim yang untuk melindungi kulit dari sinar matahari, terutama kalau sering bekerja di luar gedung. Nah, di sawah atau di apa ini ya. Disarankan agar tidak sering terkena sinar matahari langsung dalam waktu lama karena bisa merusak kulit. Nah, ya. Nah, di mukjizat dan terkait dengan bilangan. Nah, ini mukjizat Al-Quran luar biasa. Kata yaumun, hari, dalam bentuk tunggal disebut dalam Al-Quran sebanyak 365 kali. Ini sama dengan jumlah bilangan hari dalam 1 tahun. Nah, coba bapak-bapak ibu-ibu hitung aja. Kata yaumun itu jumlahnya disebut sebanyak 365 kali. Kata ayyam, jamak dari yaum, hari-hari, dalam bentuk jamak atau yaumaini dalam bentuk dua, disebut 30 kali, sama jumlahnya dalam sebulan. Nah, ini luar biasa. Kata syahrun artinya bulan, syahrul Ramadan bulan, atau ashur bulan-bulan, disebut 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Dan Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, inna iddatas syuhur indallahi isna asara syahrun fi kitabillahi
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah. Jadi menurut ayat ini 1 tahun 12 bulan itu telah ditetapkan Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi. Nah ini menurut ayat ini. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36. Nah, luar biasa ya. Sehingga jumlah hari-hari, jumlah bulan itu ternyata sudah ada ungkapannya, sudah ada beritanya dalam Al-Quran. Demikian istimewanya Al-Quran sehingga menyebut hal-hal yang kita alami, tapi ternyata itu ada dalam Al-Quran. Nah ini ada matahari, ada bumi, ada bulan. Dalam gerakannya bulan berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi bumi. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi bumi selama 355,4 hari. Ini 1 tahun apabila dihitung dengan perjalanan bulan. Kalau dihitung perjalanan bumi mengelilingi matahari, 1 tahunnya 365, selisih 10 hari. Nah ini ya. Ya, selesai. Sampai sini hal-hal yang terkait dengan mukjizat Al-Quran. Dengan informasi sedikit ini diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu semakin mengenal Al-Quran, bahwa ternyata tidak hanya petunjuk-petunjuk dalam sikap, tingkah laku, ibadah atau hukum-hukum saja, tapi juga Al-Quran memberikan isyarat, memberikan informasi tentang hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Nah ini tadi gambarnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah hari ini materi mukjizat yang kami dapatkan, kami merasakan sangat menikmatinya Pak. Ini sedikit pertanyaan dari awal. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Fir'aun itu ada beberapa, Fir'aun itu ada beberapa ya. Kalau tidak salah tangkap saya tadi, ada beberapa. Jadi Fir'aun itu tidak satu istilahnya, ada Fir'aun yang lain. Ya mungkin sekarang ada juga Fir'aun yang masih hidup sekarang, berkeliaran di diri kita ini. Mungkin ada di Indonesia juga Fir'aun. Yang kedua, ada tadi gambar. Saya melihat gambar-gambar daripada nabi-nabi yang mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah SAW yang tidak diwujudkan adalah berupa matahari, dan itu harus kita yakini. Nah, gambar tadi apakah itu gambar yang murni Pak Ustaz, atau hanya ilustrasi atau gambar apa Pak Ustaz yang saya lihat Nabi Musa ini, apa itu figurnya Nabi Musa dan yang lain-lainnya. Kita alhamdulillah bersyukur, kita berkeyakinan Rasulullah SAW tidak perlu kita. Ya. Yang ketiga, saya merasakan pada posisi sekarang untuk kita bawa pulang dari pengajian ini, mungkin Pak Ustaz bisa memberikan satu lagi tip lah istilahnya untuk meyakinkan kita apakah di diri kita ini bisa
mendapatkan suatu nilai tambah, yang lain diberikan mukjizat, apakah kita untuk memperkuat diri kita ini, kita tidak mengharapkan kepada mukjizat atau ada hal yang lain yang untuk memperkuat kita mengikuti majelis-majelis dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita, apa yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa, agar kita lebih fokus lagi akan mengikuti tuntunan-tuntunan yang sudah ada. Mungkin yang ketiga ini agak berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama tentang Fir'aun. Jadi di setiap negara itu mempunyai Abu Bakar. Namanya Abu Bakar, gelarnya Khalifah. Dalam sehari-hari beliau selalu dipanggil ya Khalifatar Rasul, Khalifah. Utsman namanya, kemudian yang kedua Umar bin Khattab namanya, tapi sehari-hari juga dipanggil Khalifah. Khalifah pertama Abu Bakar, Khalifah kedua Umar bin Khattab, Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Nah ini gelar tadi. Pemimpin dalam dunia Islam itu pada masa lalu disebut Khalifah. Selanjutnya dinasti Umayyah, maka raja-rajanya juga disebut Khalifah. Khalifah Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Yazid bin Muawiyah, Khalifah Marwan bin Hakam. Kemudian dinasti berpindah pada Abbasiyah di Baghdad. Khalifah yang paling populer Harun al-Rasyid, Khalifah Al-Amin. Nah di Mesir pada masa lalu penguasanya gelarnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar untuk raja-raja Mesir. Namanya macam-macam. Jadi saya katakan Fir'aun yang mengangkat Nabi Musa menjadi anak namanya Amenhotep. Fir'aun yang menjadi adik angkat Nabi Musa yang kemudian menjadi raja penguasa namanya Ramses kedua. Artinya sebelum itu sudah ada Ramses pertama. Mungkin nanti setelah itu ada Ramses ketiga dan sebagainya. Nah itu ya. Nah ini gelar. Jadi kalau di Indonesia dulu ada Raja Mataram itu sering disebut Sultan, Sultan Demak, Sultan Adipati Unus, Sultan Tergono, Sultan Agung. Nah itu kan Sultan. Di Banten juga ada Sultan Ageng Tirtayasa, anaknya Sultan Haji. Nah kalau di Indonesia seringnya disebut Sultan. Nah, di Aceh ada Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malikus Soleh, Sultan. Kalau di Makassar Sultan Hasanuddin. Di Aceh ada lagi yang paling populer Sultan Iskandar Muda. Nah itu sultan ya. Nah, itu gelar tadi. Jadi tiap-tiap daerah mempunyai gelar untuk penguasanya dengan istilah tersendiri. Nah di Mesir istilahnya Fir'aun. Jadi Fir'aunnya banyak. Gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua Nabi. Nabi ini apakah wajah benar atau tidak, atau ini diambil dari internet. Kalau Bapak sering membuka internet di Google, tulis saja gambar Nabi Musa dengan tongkatnya jadi ular, akan keluar macam-macam gambar. Ini saya ambil salah satunya. Ini internet itu gambar-gambar tersebut yang mengupload, yang memasukkan ke internet bukan muslim, sehingga mereka tidak ada kesungkanan, tidak ada larangan untuk memvisualisasikan. Tapi dalam Islam tidak ada. Lebih-lebih kalau gambar itu berkaitan dengan Nabi Isa. Nabi Isa ini, maka dalam komputer, dalam internet yang saya lihat gambarnya dari Nasrani semua, maka nggak saya masukkan, nggak etis lah. Dalam Islam semua nabi dari Adam sampai Rasulullah Muhammad
tidak boleh ditampakkan gambarnya. Kenapa? Agar kita tidak mengkultuskan. Karena kalau mengkultuskan bisa jadi kita lalai mengagungkan Allah, berpindah mengagungkan para rasul. Nah, itu yang ditakutkan, gitu ya. Itu juga. Kemudian pertanyaan ketiga, tip tadi Pak ya. Nabi mempunyai mukjizat. Orang biasa dapat karunia Allah enggak? Dapat. Para wali mendapat karunia pula yang namanya karomah. Jadi wali ketika, ini cerita ya, Sunan Kalijogo ketika muda itu jadi preman, begal. Ketika itu dia diberitahu ada seseorang lewat di daerahnya. Maka dia bergegas mencegat. Kemudian setelah dicegat, kalau bahasanya bahasanya Sunan Kalijogo waktu itu namanya Raden Sahid, itu sebenarnya anak bupati ya. Bodoh atau nyomo, yang kamu serahkan harta atau jiwamu. Kalau serahkan harta, kamu selamat. Kalau nggak mau menyerahkan harta, jiwamu saya bunuh kamu. Nah, ketika dikata dicegat demikian, orang yang lewat tadi mengatakan, kamu maunya apa? Saya mau hartamu. Apa yang kamu minta? Emas. Iya. Ya, itu kan emas banyak banget itu. Ketika Sunan Kalijogo nengok, ada emas, pohon-pohonan itu jadi emas semuanya. Ambil aja itu. Dia kaget, loh, tadi ini pohon-pohonan hijau, kok sekarang jadi emas? Dia kaget begitu kan? Akhirnya ketika dia, wah kayaknya emas betulan. Tapi setelah orang itu pergi, loh kok jadi kulit pohon lagi? Maka dia kejar, dia minta berburu padanya. Dan Sunan, oke lah, kalau kamu ingin berburu, tunggu saya di sungai ini, di kali. Nanti setelah saya pulang, saya akan ajari kamu. Maka disebut Sunan Kalijaga, karena dia menjaga kali. Nah, itu karamanya Pak, bisa membuat pohon-pohonan jadi emas. Itu karamah. Nah, kita pun manusia biasa bisa, tapi ada syarat. Nah, ini syaratnya apa? Rasulullah mengungkapkan dalam salah satu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Masih ada hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan banyak melakukan ibadah-ibadah. Hatta uhibbahu, karena ibadahnya betul untuk Allah, sehingga akhirnya Allah mencintai dia, menyayangi dia. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai seseorang, kuntu lahu sam'an yasma'u bi, Allah akan jadi telinganya, sehingga dia bisa mendengar sesuatu yang orang lain tidak tahu. Wa basaron yubsiru biya, dan Allah akan jadi matanya, sehingga dia bisa melihat orang-orang lain yang tidak mengerti. Wa yadahu yubtisu biya, dan Allah akan jadi tangan, sehingga dia bisa meraih, bisa mengambil sesuatu dengan kemauannya. Wa rijluhu yamsi biya, dan Allah akan jadi kakinya, sehingga dia berjalan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Wa idasta'adani, kalau dia minta perlindungan Allah, Allah akan melindunginya. Wa idza da'ani, kalau dia meminta, Allah pasti mengabulkannya. Nah, siapa yang bisa gitu? Yang bisa gitu biasanya para wali, para ulama. Kenapa mereka bisa? Karena mereka
banyak beribadah lillahi ta'ala. Kita bisa nggak? Bisa. Kalau syarat itu dipenuhi, banyak beribadah lillahi ta'ala. Sehingga kadang-kadang kita mengetahui ada seseorang karena banyak ibadah soleh, bisa memberitahu, hati-hati ya, kamu kalau nanti pergi, kalau bisa jangan sendirian, kalau bisa lagi batalkan saja. Kenapa Bapak? Ya, pokoknya hati-hati. Ini diberi karunia Allah untuk memberi atau melihat sesuatu yang belum terjadi. Ternyata betul, Bapak itu kalau bicara mesti benar, tapi saya harus pergi karena itu ngajak teman. Ternyata betul di tengah jalan dicegat begal, karena ada temannya bisa mengatasi. Oh, ini tadi pesannya Bapak tadi. Ada begitu. Kita bisa. Tapi ada syaratnya sesuai hadis tadi. Kalau dalam daerah-daerah semua manusia punya kemampuan. Kalau kemampuan ini tersembunyi di dalam hati, di dalam diri, hanya bisa muncul ketika dilatih, diasah. Nah, di tempat saya dulu kalau melatihnya, orang bertapa 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Ada yang bertapa 7 hari hanya minum atau makan nasi putih, nah, sehingga disebut puasa putih. Itu dalam rangka melatih potensi yang ada pada diri. Kalau dalam Islam itu tadi dari pesan Rasul, melatih dirinya adalah dengan banyak beribadah. Nah, itu hadis sahih dan disebut hadis qudsi. Lah ya. Nah, itu apa? Kita pun bisa kalau mau melatihnya. Cuma yang bisa melatih itu sedikit dari kita. Karena kita masih banyak dipengaruhi keinginan-keinginan. Nah, itu Pak ya. Baik, ada lagi? Selesai? Baiklah, kalau sudah selesai, mari kita tutup. Dan sudah setengah 9 ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna imanan kamila wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan sholihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa fahman nabiyya wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada buku bagus tentang Rasulullah Muhammad SAW, dan ini ada juga ensiklopedia mukjizat ilmiah. Ini sejalan dengan tadi yang baru diinformasikan ya. Ini ada di depan mukjizat tadi, bagus sekali. Kalau yang berminat silakan ke depan. Terima kasih.